Hai, saya Abel. Saya Zaki. Saya Andi. Saya Aurin. Saya Cika. Saya Dava. Saya Madianti. Saya Lutfi. Pengertian iptek merupakan suatu sumber di mana seseorang dapat mengelola menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Fungsi iptek mempermudah komunikasi. Contohnya, bila kita hendak menelpon seseorang, kita bisa menggunakan handphone kita. Yang kedua, waktu yang digunakan lebih efisien. Contohnya, bila kita hendak membeli makanan atau minuman, kita bisa menggunakan aplikasi GrabFood. Yang ketiga, mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya mesin yang ada di pabrik. Dan yang keempat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Dampak negatif dan positif dalam bidang agama. Dalam agama Kristen, dampak positifnya adalah saling mengajak saudara seiman untuk mengikuti ibadah bersama. Kalian ada apa? Kita mau ngajakin gereja bareng, sekalian mau pesan grekat, mau ikut gak? Aku lagi sakit, gak enak badan. Terus kenapa gak ikut ke gereja gitu? Aku mau ibadah online aja deh. Serius? Iya. Yakin? Iya. Jadi kalau gitu coba sembuh ya? Iya. Dengan berkembangnya iptek, ibadah bisa secara virtual. Males banget ibadah ke gereja. Mending ibadah online. Manusia yang pertama adalah hati nurani yang murni. Kan lebih gampang. Sebuah standar yang Dampaknya, orang-orang menjadi tak jujur seolah-olah mengikuti ibadah virtual padahal melakukan hal yang lain. tidak murni lagi, sudah rusak. Mengapa? Mending buka IG. Karena doa, sehingga tidak ada lagi perasaan bersalah. Sekali waktu Lama banget sih khotbahnya. itulah sebenarnya hati nurani yang tidak murni lagi, yang rusak. Nah, ini ditegaskan. Dalam agama Islam, dampak positifnya adalah saling mengajak untuk mengikuti kajian di masjid. Lut, ayo ikut kajian Di mana? di Masjid At-Taqwa. Ustaz siapa? Kan ada Tati. Ayo. Ayo tuh, Zaki gimana? ajak aja. Ayo. Ayo. Iya. Jak, ayo ikut kajian. Aku lagi nggak ada badan. Ya. Kalian ada yang pergi. Padahal sudah ada Tati loh. Kalian ada yang pergi. Aku lagi nggak ada badan ini. Oh iya tuh. Aku duluan nih, Jak. Ya, hati-hati ya. Salam. Ayo ikut kajian yuk. Ayo yuk. Dampak negatifnya, dengan berkembang iptek dan adanya handphone, orang-orang menjadi mengabaikan ibadahnya. Ayo yuk. Ayo yuk. Duluan ya? Dengan sibuk memainkan handphonenya. Lucu banget, gemes. Pengaruh iptek dalam bidang pendidikan ada dua. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya, siswa-siswi dapat melaksanakan les online ataupun melihat video pembelajaran dari misalnya media dari YouTube ataupun lain-lain. Udah jam 1 nih, udah waktunya les. Oh iya, ayo. Sekarang kalau belajar gampang banget ya. Iya, tinggal pakai handphone aja gampang. Udah mulai belum itu lesnya? Udah. Nah, pada dasarnya permutasi adalah banyaknya pemilihan kejadian yang hanya mungkin kita menggunakan permutasi seperti ini. Dampak negatifnya, siswa-siswi dapat sangat mudah menyontek jawaban dari media online. Akibatnya siswa-siswi jadi malas belajar. Dan mau nyobain kerja yang latihan soalnya. Yuk, boleh. Kamu udah dapet jawabannya tuh. Belum ketemu sama hasilnya. Ini dari mana? Dapat dari Google. Jangan dong. Ini kan lebih instan, jadi biar langsung aja. Tapi kan kita nanti nggak ngerti penjelasannya. Ya udah sih dari Google aja.
Ya lebih baik kita ngerti Tapi kan sama-sama aja. Kamu mau dari situ? Ya aku dari Ya situ udah aja sama deh. aja. Aku mau dari gua aja sih. Lebih instan, lebih cepat. Perkembangan iptek dalam bidang ekonomi. Di zaman sekarang, sudah banyak aplikasi penyedia layanan jasa antar makanan seperti Gojek, Grab, dan lain-lainnya, sehingga kita tidak perlu mendatangi tempat makan tersebut. Mas bahasa Jepang ini udah belum? Yang ini ya yang kata kerja. Ya. Aku belum. Kamu udah? Udah. Aku mau lihat ya nanti. Boleh. kan? Boleh nanti. Oke, nanti aku lihat kirim aja di WA. Iya. Kasih. Guys, masuk aku. Boleh. Permisi, Shopee Food. Atas nama Tika. Iya, Mau. Jadi banyak pakai Shopee ya. Iya, udah. Kasih. Lihat di jalan, Mak. Tetapi ada dampak negatif dari perkembangan tersebut. Banyak orang jarang ingin memakan makanan yang sudah tersedia di rumah. Mereka lebih tertarik memakan makanan cepat saji. Udah aja ada nih bolunya. Ini udah nyampe. Mau siap tiba-tiba. Oke, sip. Neng, ini ibu udah bikin bolu, mau nggak? Kita udah pesan Shopee sama. Ya, ibu udah bikinin. Terus Ya, ini kamu gimana dong? Ini juga sayang kalau nggak dimakan di Iya, lagian ibu telat sih, kenapa nggak dari tadi? Maaf ya tante. Kan ibu nggak tahu. Udahlah, masuk aja. Jadi makan. Dampak positif negatif sosial budaya. Dampak positif berkembangnya iptek membuat kita menjadi lebih mudah berkomunikasi jarak jauh seperti video call menggunakan aplikasi seperti IG, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Aduh, banget nih. Mending ajak teman-teman lah ke rumah. Hai guys. Gabut nih, ke rumah yuk. Oke, ditunggu. Dadah. Assalamualaikum. Hai. Halo. Gimana kabarnya? Baik, Zak, gimana kabarnya? baik. Lagi. Hai. Udah lama ya? Baik. Oke. Lalu ada juga dampak negatifnya. Saat berkumpul bersama, orang lebih mementingkan gadget dibanding pertemuan warga. Orang tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan tidak bisa memanfaatkan perkumpulan tersebut dengan baik. Udah lama ya nggak kumpul gini? Iya. Gara-gara pandemi juga. Tunggu bentar. Si ibu nelfon. Aduh, ya. Iya. Ibuku juga nelfon ya? Ya. Dan gimana kamu? Alhamdulillah baik. Iya, Kamu iya. gimana, baik gak? Baik. Iya tahu. Oh iya. Lagi sibuk apa sekarang? Aku banyak tugas nih, sibuk sama tugas. Oh iya, banyak nugas ya. Iya nih. Kamu Rin, gimana kabar? Apa? Gimana kabar? Kabar siapa? Kabar kamu? Oh, aku. Oh, baik kok, baik. Bentar. Vi, gimana Vi kabar Vi? Apa? Kabar kamu gimana? Gila parah. Aku mau kamu. Kamu gimana Madianti? Kabarnya? Oh siapa? Kamu? Ya begitu. Aku nggak bisa lama-lama kayaknya ya. Ada aku nelfon nih. Halo? Udah. Aku duluan ya. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia mempunyai Pancasila sebagai ideologi dasar yang memiliki nilai-nilai luhur. Ideologi dimanfaatkan untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan iptek. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan pijakan landasan fundamental bangsa justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada positif. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif perkembangan iptek. Salah satunya adalah Pancasila. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas sebagai dasar negara, pedoman hidup dan pemersatu bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai bintang penuntun dalam segala aspek kehidupan termasuk pengembangan iptek.
Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Teknologi informasi tidaklah menjadikan manusia malas, justru membuat karya selalu berlimpah tanpa batas. Manusia modern akan selalu menjadi manusia yang bergantung dengan teknologi. Tetapi manusia yang bersikap sederhana dan produktif akan menjadi orang yang mudah dan berhasil. Teknologi didominasi oleh dua jenis orang, mereka yang memahami apa yang tidak mereka kendalikan dan mereka yang mengendalikan apa yang tidak mereka pahami. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Iptek merupakan senjata ampuh untuk menempuh kegiatan umat manusia, namun iptek menjadi malapetaka bila tak bijak dalam menggunakannya. Maka dari itu, berbiasalah, berbijaklah dalam iptek. Setiap teknologi memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan. Tetapi, kita juga memerlukan teknologi tersebut untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Manusia yang menciptakan teknologi, tapi teknologilah yang lebih banyak membantu manusia. Jika kabut asap memang sebuah risiko bagi kehidupan manusia, kita harus ingat bahwa kehidupan di alam tanpa teknologi adalah sebuah kematian yang besar. Sekian dari kami, terima kasih.